Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah ke pertemuan 11. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana menentukan solusi dari sistem persamaan linier. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai interpolasi. Yang pertama itu adalah interpolasi Lagrange. Apa yang dimaksud dengan interpolasi? Ini prinsip dasarnya. Jadi interpolasi itu adalah cara untuk mendapatkan kurva sesuai dengan data yang ada tanpa menimbulkan kesalahan terhadap data tersebut. Nah, jadi nanti kita akan mencoba untuk memprediksi atau mendapatkan prediksi data yang baru itu di antara data-data yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita dapatkan. Mungkin dengan melakukan percobaan tertentu kita mendapatkan data. Nah, nanti kita akan memprediksi data-data baru di antara data yang sudah ada itu. Nah, cara untuk mendapatkan data itu adalah menggunakan prinsip interpolasi ini. Jadi kalau di pembahasan kita ini, pembahasan interpolasinya itu akan diutamakan pada bentuk fungsi polinomial. Karena kurvanya lebih mudah untuk dilakukan interpolasi. Kemudian ada beberapa jenis interpolasi, tapi yang akan kita bahas itu nanti adalah yang pertama tadi, interpolasi Lagrange. Kemudian ada interpolasi Newton. Oke. Jadi ini ada satu contoh, misalkan pada suatu penelitian terhadap tanaman kentang. Nah, di mana tujuan daripada penelitian terhadap tanaman kentang ini adalah untuk melihat atau mengetahui hubungan antara jumlah pupuk yang diberikan dalam satuan kilogram dengan nantinya berat kentang yang dipanen dalam satuan kilogram juga. Nah, itu dari penelitian tersebut kemudian diperoleh data yang kita lihat dalam bentuk tabel ini, hubungan antara jumlah pupuk tadi. Misalkan di sini jumlah pupuk yang diberikan itu 12 kilo, maka berat kentang hasil panennya itu adalah 167 kilo. Kemudian ketika diberikan 14 kilo pupuk, maka hasil panennya itu beratnya adalah 189. Kemudian 16 pupuknya 16 kilo, kemudian panennya itu adalah 205 kg, dan seterusnya. Di sini ada 18 pupuknya 15 kilo, kemudian 207 kg panen. Kemudian kalau dia 21 kilo, berat untuk panen itu adalah 204 kg. Kemudian 25 itu adalah 5 kg pupuk, menghasilkan berat kentangnya itu dari panen adalah 200 kg. Nah, ini data ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, kemudian kita akan menentukan bagaimana hubungan antara berat pupuk di antara nilai 18 ini sampai 21. Nah, misalkan tabel ini, berapa berat kentang yang dipanen ketika berat pupuk yang diberikan itu 18,5. Nah, karena di sini kita tidak
mengambil datanya untuk yang 18,5 ini. Yang kita ambil adalah 18 kemudian 21. Nah, kita mau memprediksi berapa berat kentang yang dipanen ketika diberikan pupuknya yang 18,5, kemudian 19, kemudian 20 dan 20,8. Jadi di antara 18 dengan 21 ini. Nah, interpolasi itu akan membantu mengetahui nilainya dengan data yang diberikan. Jadi berdasarkan data yang sudah ada ini, nanti dengan cara interpolasi tadi itu akan bisa kita tentukan atau kita prediksi nilai-nilai yang ada di sini. Jadi untuk 18,5 kg pupuk, kira-kira berapa berat kentang yang dipanen, seperti itu ya. Nah, ini untuk menentukan inilah kita menggunakan prinsip interpolasi. Yang pertama itu adalah menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, ini ada rumusnya untuk menentukan fungsinya, itu fungsi polinom Lagrange ini menggunakan rumus seperti ini. Jadi rumusnya adalah ini. Kemudian untuk persamaan Lagrange-nya sendiri adalah menggunakan rumus ini. Nah, ini penjumlahan nantinya dari fungsi dikalikan dengan persamaan Lagrange masing-masing. Kemudian untuk menentukan nilainya ini, L-nya ini, kita menggunakan rumus ini. Nah, nantinya rumus ini yang kita cari untuk masing-masing Lagrange-nya mulai dari 1 sampai dengan ke N. Jadi rumusnya seperti ini, dan nanti kita langsung terapkan aja di hitungan. Nah, di sini ada contoh, ada data seperti ini nilai variabelnya, kemudian nilai fungsinya. Kita mengetahui hubungan antara variabel dengan fungsi. Ketika diberikan X-nya 2, maka nilainya adalah 4, ini fungsinya. Ini secara umum ya. Jadi kalau tadi kita contohnya, ini bisa kita terapkan di berbagai macam untuk percobaan. Nah, kalau tadi contohnya X-nya itu adalah jumlah pupuk yang diberikan, kemudian Fx-nya itu adalah berat daripada hasil panen. Nah, ini kita lihat contohnya secara umum, dan nilai variabel, kemudian nilai fungsinya. Nah, sekarang kita mau menentukan atau memperkirakan, memprediksi berapa nilai F pada titik X sama dengan 8 dengan menggunakan metode polinomial interpolasi Lagrange tadi, kemudian ketelitian hingga 2 desimal. Nah, dengan data ini, jadi berdasarkan data yang sudah ada, kita bisa menentukan nanti pada posisi X sama dengan 8 ini berapa nilainya, nilai fungsinya. Karena di sini kalau kita lihat yang kita ambil itu sampelnya itu adalah untuk nilai X sama dengan 2, 4, 7, dan 9. Nah, 8-nya nggak ada di sini. Artinya kita tidak perlu melakukan percobaan lagi
untuk menentukan nilai 8 ini cukup kita lakukan interpolasi saja. Interpolasi, nanti kita akan dapatkan nilainya tanpa melakukan percobaan kembali. Oke, nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan link range-nya dulu. Range-nya untuk masing-masing ini, kalau datanya ada 4, berarti kita akan menunjukkan 4 nilai L. Nilai L-nya. Kemudian nanti kita masukkan ke polinomial ini. Setelah didapatkan nilai masing-masing L-nya ini, sesuai dengan rumus ini tadi, kita masukkan ke sini nanti. Ini penjumlahan, kalau ini perkalian. Oke. Nah, untuk menentukan nilai L1, jadi kalau ini tadi rumusnya seperti ini, kita kalikan masing-masing faktor ini. Kalau datanya ada 4, maka kita akan mengalihkan 3 faktor. Ini 1, kita kalikan adalah 3 faktor. 3 ya. Nah itu. Nah, yang mana saja yang kita kalikan itu adalah, kalau kita mau mencari L1, maka yang di atas ini itu selain X1. Nah, jadi kalau ini datanya ini adalah ini X1-nya, kemudian ini X2-nya, ini X3, dan ini X4. Nah, ketika kita mau menentukan L1-nya, maka yang kita masukkan ke sini itu adalah selain X1. Nah, itu. Nah, kalau yang di bawahnya X1 dikurang X2, X1 dikurang X3, kemudian X1 dikurang X4. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Di X-nya tadi 8, substitusikan ke persamaan ini, didapatlah nilainya L1-nya 0,06. Kemudian kita cari lagi L2-nya. Nah, rumusnya kita kalikan faktor-faktor yang kalau dia mencari L2, maka yang selain X2. Jadi X1, kemudian X3, kemudian X4. Nah, yang di bawahnya sesuai dengan ini. Kalau di sini 2, berarti X2 dikurang X1, X2 dikurang X3, kemudian X2 dikurang X4. Jadi perhatikan nih, ini ketika L1, X1, 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 ketika L2, X2, 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 dikurangkan selain dari X2. Jadi kalau di sini X2, ini X1, X3, X4. Kalau tadi X1, di sini X2, X3, X4, dan seterusnya sama. Ketika mencari L3, berarti di sini selain X3 yang di atas, yang di bawah X3, X3, X3 dikurangkan selain X3. Kemudian untuk mencari L4-nya sama, yang di atas ini selain X4, kemudian yang di bawah itu X4, X4, X4 dikurangkan selain daripada X4. Nah, dapatlah nilai-nilainya seperti ini untuk masing-masing L-nya, nilai Lagrange-nya. Nah, ini bisa menggunakan
perhitungannya bisa menggunakan Excel ya, atau kalkulator. Nah, kemudian setelah dapat ini, maka kita masukkan ke polinomialnya tadi. F ini F1 sesuaikan, F1-nya ini 4, F2-nya 5, kemudian F3-nya 0, kemudian M4-nya minus 3. Nah, F1 dikalikan L1, ini kemudian F2 dikalikan L2, F3 dikalikan dengan L3, dan terusnya 4 itu dikalikan dengan L4. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini itu dapatlah ini prediksinya untuk X8 tadi. X8 itu adalah minus 1,8. Nah, seperti itu ya, prinsip interpolasi Lagrange ini. Nanti kita masukkan ke persamaan ini untuk menentukan L-nya, kemudian untuk menentukan prediksinya itu adalah menggunakan X berapa yang kita cari. Nah, kita masukkan ke rumus ini, didapatkanlah minus 1,8. Nah, kira-kira seperti itu untuk perhitungannya. Nah, kemudian interpolasi Lagrange ini dia punya beberapa kelemahan. Yang pertama itu adalah jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu besar tergantung banyak data yang ada. Nah, seperti ini tadi, kalau datanya ada 4, berarti kita harus menghitung secara numerik, maka komputasinya itu adalah banyak 4 kali interpolasi seperti ini. Nah, kalau datanya akan ada 50, ya berarti ada 50, ada 100, jadi kita harus mencari sebanyak 100 ini dengan L-nya. Jadi kelemahan pertama itu akan menyulitkan ketika datanya itu semakin banyak. Nah, kemudian kelemahan yang berikutnya itu adalah jika jumlah datanya diubah, ditambah atau dikurangi, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Nah, jadi kalau misalkan ini ada 4 data, lalu kita lakukan perhitungan seperti ini. Nah, ada L-nya ada 4. Tapi kalau kita tambahkan lagi satu data, maka perhitungan ini nggak bisa digunakan lagi. L1-nya nggak berlaku lagi, L2-nya nggak berlaku, L3-nya juga tidak berlaku lagi, karena ketika ada penambahan data atau pengurangan, maka perkalian di sini itu akan berkurang atau bertambah juga sesuai dengan jumlah data yang ada. Jadi faktor-faktor yang kita kalikan di sini itu sesuai dengan jumlah data. Kalau datanya ada 4, berarti ada 3 faktor. Kalau dia 5, berarti 4 faktor. Dan seterusnya. Maka ketika ada terjadi perubahan data, ini juga ikut berubah, artinya perhitungan yang sudah kita lakukan ini tidak bisa kita gunakan kembali. Nah, itu beberapa kelemahannya untuk interpolasi Lagrange ini.
Makanya nanti mungkin ada beberapa metode lagi interpolasi yang dikembangkan untuk memperbaiki atau untuk mengurangi kelemahan daripada interpolasi Lagrangian ini. Oke, itu ya untuk materinya. Nanti dicoba, ini ada latihan ini supaya lebih paham. Nah, kalau di sini datanya dalam bentuk perkalian kartesian ini menyatakan nilai X dengan nilai Y. Nah, Y-nya itu adalah X. Nah, jadi kalau penulisan seperti ini bisa diubah dalam bentuk tabel ya. Misalkan kalau dibuat tabel berarti ini adalah X-nya, ini adalah Fx-nya. Ini X1, ini X2, X3, X4 dengan X5. Seperti itu. 1, Fx2, Fx3, Fx4 dan Fx5. Jadi dicoba ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Nah, di sini ini sama juga ya. Nah, kalau ini mau dicari X sama dengan 2-nya berapa? Di sini yang ada itu adalah X minus 2, X minus 1, kemudian X1, dan X sama dengan 3. Nah, kita mau mencari X2-nya. Nah, ini kalau penulisan ini dalam bentuk fungsi nilainya. Jadi kalau bentuk umum fungsi itu biasanya Y sama dengan berapa nilainya? Konstanta. Nanti dicoba menentukan interpolasinya. Baik, materi hari ini cukup sampai di sini. Mengakhiri, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.